Assalamualaikum teman-teman. Halo, selamat datang di video tutorial penulisan karya ilmiah. Pada video kali ini kita akan membahas langkah-langkah lengkap dalam menulis karya ilmiah yang baik dan benar, mulai dari pemilihan topik hingga penyusunan daftar pustaka. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkan dulu teman-teman. Kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia, Prodi Kimia B Angkatan 24 dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, sekarang mari kita lanjut mulai ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembuatan, kita pengenalan artikel ilmiah terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sih itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Artikel ilmiah penelitian adalah laporan hasil penelitian yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sajian yang menarik. Sedangkan artikel non-penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Selanjutnya, sistematika teks artikel ilmiah juga dibagi menjadi dua sesuai golongannya, yaitu teks artikel ilmiah hasil penelitian dan teks artikel ilmiah non-hasil penelitian. Di dalam kedua teks sama-sama terdiri dari judul, nama penulis, instansi, email, abstrak, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Perbedaannya terletak di teks artikel ilmiah hasil penelitian. Dalam teks artikel ilmiah hasil penelitian tersebut, setelah pendahuluan ada tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil penelitian yang perlu dicantumkan. Nah, karena sudah mengetahui apa itu teks artikel ilmiah dan sistematikanya, maka kita dapat mulai membuat teks artikel ilmiah tersebut. Untuk mengawali penulisan artikel ilmiah, kita harus menentukan topik atau tema yang akan dibahas dalam artikel ilmiah yang kita tulis terlebih dahulu. Masuk ke tahap penulisan judul kita bisa lakukan setelah mengetahui topik apa yang akan kita bahas. Penulisan judul juga memiliki beberapa kriteria tertentu seperti singkat, tepat, sesuai aturan penelitian, menggambarkan keseluruhan isi naskah, khas, akurat, faktual, dibuat sebelum merancang penelitian atau membuat artikel, cenderung bersifat indikatif daripada informatif, dan hindari singkatan istilah dan simbol non-baku. Untuk contoh penulisan judul dapat seperti di atas ini. Judul ini merupakan contoh judul artikel ilmiah yang baik karena jelas, spesifik, faktual, dan menggunakan bahasa yang tepat. Judul ini langsung menunjukkan topik apa yang diteliti, yaitu kualitas air bersih, di mana penelitian dilakukan yaitu di RS Rafflesia, Bengkulu, dan aspek apa yang ditekankan yaitu fisik dan kimia. Singkatnya, judul ini memberikan gambaran jelas tentang isi artikel tanpa bertele-tele. Selesai membuat judul, kita bisa langsung ke abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya. Jadi biasanya abstrak ditulis atau disusun terakhir. Unsur-unsur yang disajikan meliputi 1. Pokok persoalan yang dibahas. 2. Teori atau pendekatan yang digunakan. 3. Metodologi penelitian yang diterapkan. 4. Hasil yang diperoleh. 5. Pembahasan. 6. Simpulan dan saran. Tipe abstrak itu adalah informatif dan deskriptif. Untuk contoh abstrak bisa dibuat seperti pada gambar berikut. Abstrak ini merupakan abstrak informatif yang kurang dari 250 kata. Abstrak ini juga merupakan wajah dari sebuah penelitian karena mengandung ringkasan keseluruhan artikel ilmiah yang dapat membantu pembaca memahami secara cepat inti dari penelitian. Selanjutnya, penulisan kata kunci atau keyword. Kata kunci merupakan subjek indeks, kata pokok atau istilah yang mewakili masalah yang diteliti, dapat diambil dari judul, abstrak, atau isi teks. Bisa berupa kata tunggal atau frasa. Dari kata yang bersifat general ke kata yang lebih spesifik, diletakkan setelah abstrak, dan idealnya 2-4 kata. Pada contohnya, kata kunci yang digunakan adalah parameter fisik dan parameter kimia air bersih. Yang perlu diingat dalam pembuatan kata kunci ini adalah kata kunci yang merupakan bagian penting dari sebuah artikel ilmiah. Dengan memilih kata kunci yang tepat, kita dapat meningkatkan visibilitas artikel kita dan memudahkan orang lain untuk menemukan penelitian kita. Langkah selanjutnya, pembuatan pendahuluan. Untuk kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi pada intinya bagian pendahuluan adalah pintu masuk ke makalah kita. Di sini kita akan menarik perhatian pembaca yang biasanya pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Setelah pendahuluan, kita masuk ke tinjauan pustaka. Di bagian ini, kita akan kumpulkan berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik kita. Tinjauan pustaka berisi ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas dan ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau penulis artikel itu sendiri. Ulasan yang pertama merupakan uraian secara rinci tentang pendekatan atau teori yang telah disebutkan pada bab pendahuluan yang dipilih untuk landasan analisis data.
Ulasan yang kedua berisi tinjauan kritis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk selanjutnya dibandingkan dengan penelitian yang dilaporkan pada artikel yang dimaksud. Kerangka pikir uraian dapat berupa bagan yang menunjukkan peta atau jalan penelitian. Nah, setelah kita kumpulkan datanya, kita akan bahas metodologi penelitian yang kita gunakan. Ini penting untuk menjelaskan bagaimana kita mendapatkan data dan menganalisisnya. Metode penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini, dijelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Instrumen dan bahan yang digunakan pada penelitian juga dijelaskan. Setelah data terkumpul dan dianalisis, kita akan sajikan hasilnya dalam bentuk tabel, grafik, histogram, gambar, bagan alir, atau narasi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Pembahasan berisi penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan dalam bab tinjauan pustaka. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Temuan-temuan yang diperoleh dibandingkan sesuai dengan klasifikasi data. Interpretasi individual dari setiap data diakumulasikan dan digeneralisasikan untuk membentuk teori baru. Nah, di bagian selanjutnya ini, kita membuat kesimpulan dari seluruh pembahasan kita. Kesimpulan ini merupakan uraian yang menunjukkan bahwa pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil yang telah disajikan pada pembahasan. Nah, ini contoh simpulan. Di contoh ini, kesimpulan harus menjawab tujuan atau rumusan masalah yang ada di pendahuluan. Jika terdapat 4. tujuan atau rumusan masalah, berarti ada 4. kesimpulan. Nah, pada bagian akhir, ada daftar pusaka. Daftar pusaka merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip baik langsung maupun tidak langsung. Unsur yang ditulis dalam daftar pusaka secara berturut-turut meliputi 1. Nama penulis. Nama penulis ini ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. 2. Tahun penerbitan. 3. Judul, ini sudah termasuk subjudul. 4. Kota tempat penerbitan. Dan 5. Tempat penerbit. Dalam daftar pustaka, urutan penulisan sumber rujukan mengikuti urutan alfabetis. Dan nama penulis yang terdiri dari 2 bagian ditulis dengan urutan nama akhir diikuti koma, nama awal dalam kurung disingkat atau tidak disingkat, dan diakhiri dengan titik. Nah, teman-teman, ini adalah contoh format penulisan daftar pustaka yang benar. Wah, tak terasa materinya sudah selesai. Mudah bukan? Semoga video ini bisa membantu untuk mengerjakan tugas kalian. Jikalau ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share, like, dan komen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah perkataan atau penyampaian. Sampai jumpa di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.